Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Bukan bawahan, hanya Engkau diriku.
diam dan mendengarkan Tuhan berbicara. 20 menit kami sudah pakai untuk Tuhan dengar kami memuji. Dan beberapa menit ke depan kami dengar Tuhan yang berbicara. Demi nama Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Bisakah sekali lagi katakan shalom? Shalom. Oke. Puji Tuhan, ini kesempatan yang terbaik. Terima kasih Dedi, Momi untuk kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada saya. Dan tema kita hari ini, mengasihi atau saling mengasihi satu sama lain. Halo? Apa yang ada di pikiran saudara kalau berbicara tentang Sakeus? Oke, pendek, ya kan? Pemungut cukai, dia orang yang sangat kaya kata Alkitab. Betul? Dia kepala pemungut cukai. Bahkan rata-rata kalau kita mendengar dari guru sekolah minggu dari kecil, kalau kita dengar dari guru agama saat di SD, SMP, SMA, bahkan sampai di kuliah, rata-rata mengatakan Sakeus tidak bisa melihat Yesus karena apa? Badannya pendek. Cuman sampai di situ kan? Halo? Cuman itu yang menjadi alasan Sakeus gak bisa lihat Yesus. Yesus mau masuk di kota Yeriko, dia gak bisa lihat Yesus. Hanya karena, emang pertanyaan saya, ada berapa orang yang badannya tinggi pada waktu itu sampai Sakeus tidak bisa melihat Yesus? Rupanya yang Alkitab tidak catat tapi sejarah mencatat begini. Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu, yang pertama yang Alkitab catat memang badannya pendek. Yang saya selalu bilang semampai, semeter pun tidak sampai. Tapi nggak cukup sampai di situ. Yang membuat Sakeus nggak bisa melihat Tuhan Yesus itu, yang kedua, Sakeus itu rupanya punya spirit rakus. Sama-sama bilang rakus. Nah, kita nggak akan bisa mengasihi sesama atau saling mengasihi kalau kita punya spirit rakus seperti Sakeus. Kenapa kok dia dibilang rakus? Tahu kan? Dia kepala pemungut cukai. Kalau zaman sekarang dia kepala pendapatan daerah. Kepala pendapatan daerah levelnya sudah pejabat. Zaman sekarang harusnya dia sudah naik mobil plat merah. Tapi kenapa ketika dia mau turun mau lihat Tuhan Yesus, orang bilang gini, palang dia tutup, dia nggak boleh lihat Yesus. Rupanya dia nggak disukai orang. Ini yang kedua. Yang kedua itu Sakeus itu nggak menyenangkan rupanya. Kenapa? Dia pungut pajak terlalu banyak. Separuh buat dia, separuh buat pemerintah. Itu yang membuat dia spiritnya rakus. Makanya itu yang membuat dia tidak disukai orang. Kita nggak akan bisa love one another kalau kita punya spirit rakus seperti Sakeus. Walaupun kita nggak punya nasib pendek, tapi kita mungkin punya spirit rakus dan egois. Dia mementingkan diri. Kenapa? Makanya Alkitab mencatat dia orang yang sangat kaya. Rupanya kayanya dengan cara yang salah. Banyak kan orang kaya dengan cara yang benar. Tapi rupanya Sakeus dia kaya tapi dengan cara yang salah. Ini kita jadi pelajaran penting buat kita. Kalau kita bilang saling mengasihi satu sama lain, kita harus meninggalkan spirit Sakeus, rakus dan egois. Nah, coba lihat slide yang berikutnya. Bulan lalu, cukup ya tentang Sakeus ya. Ini cuma pembukaan saja biar teman-teman biasa ingat. Nanti kalau ditanya kenapa Sakeus nggak bisa lihat Tuhan Yesus, jawabannya cuma nggak berbadan pendek. Tapi ternyata Sakeus itu tidak disukai orang karena dia punya sifat egois. Yang kedua, dia tidak disukai orang karena dia punya sifat rakus. Siapa di sini yang rakus? Nggak ada ya. Kita makan yang di belakang kuah kosong. Nah itu kan repot ya. Nah, bulan lalu ini saya cuma pembukaan saja biar mengantar Bapak Ibu biar ngerti. Kita bahas tentang loving God atau mengasihi Tuhan. Ada beberapa poin, ada 2 poin. Coba lihat Kak. Nah, yang pertama itu orang menjaga kualitas hidup. Kita belajar dari siapa? Nuh, hidupnya benar. Ayub juga hidupnya benar. Ini saya cuma sekedar referensi kembali biar Bapak Ibu ingat. Cornelius, bukan sahabat. Cornelius juga hidupnya benar. Ini cara orang mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, apalagi Tuhan gak kelihatan, caranya dia. Nah, hidup kita yang harus
kualitasnya naik, orang bisa melihat tuh. Makanya sekarang kan Alkitab mengatakan hidup kita ini jadi Alkitab atau surat yang terbuka, bisa dilihat orang lain. Makanya beberapa kali kampus kami itu tidak memberi brosur untuk memperkenalkan kampus itu kepada teman-teman yang di kampung. Mereka bilang, kamu jadi brosur buat mereka. Waduh, repot ya. Coba lihat di badan saya ini ada tanggal pendaftaran, ada hubungan dosen yang dikontak, ini ada beberapa aktivitas di kampus kami. Kan repot. Tapi itu benar juga. Artinya mereka bilang gini, kalau kamu itu baik, orang akan tanya, kamu kuliah di mana? Oh, di STT ini. Oh ya wis, aku juga pengen magang. Itu maksudnya. Nah, yang kedua itu tentang apa kagak? Mengalami perubahan hidup. Nah, Sakeus yang kita bahas tadi itu dia mengalami perubahan hidup rupanya ketika dia ketemu Tuhan Yesus. Yang pertama itu Daud. Oke ya, dia berubah. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang ditutupi kesalahannya dan yang ampuni dosanya. Dia merasa dia ditelanjangi sama Tuhan, makanya dia bilang berbahagia. Tapi ketika Daud mengatakan berbahagialah orang yang ditutupi dosa itu, dia bilang begini, kasih itu kan menutupi segala pelanggaran. Tapi bukan berarti, nah aku bikin dosa lalu pelanggaranku jadi hilang, bukan. Karena Tuhan mengasihi saya, akhirnya pelanggaran saya tidak diperhitungkan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terus Paulus, siapa yang nggak kenal sih Paulus? Ya kan, Bill Paulus. Yang ketiga itu Sakeus. Apa perubahan Sakeus? Rupanya ketika dia ketemu Yesus, dia menjadi orang yang sukacita. Tadinya dia orang kaya, tapi cuma sebatas senang. Halo, beda kan sukacita sama senang? Orang senang belum tentu sukacita, tapi orang sukacita pasti senang. Jadi jangan sampai naik mobil kita senang, terus naik roda mobil juga kita senang. Belum. Ya? Rupanya kesenangan tidak menggantikan sukacita. Makanya Alkitab bilang gini, bersukacitalah dalam segala hal. Artinya apa? Baik dalam waktu senang, baik dalam waktu susah, kamu harus bersukacita. Yang kedua itu dia menjadi ingat orang lain. Tadi dia rakus, dia ambil terlalu banyak. Sekarang dia bilang gini, Tuhan, separuh dari milikku harus berikan pada orang. Dia bilang separuh loh. Padahal budaya waktu itu, kebiasaan orang waktu itu, 20% aja dikasih buat orang lain. Itu sudah sangat baik. Ini Sakeus 50%. Apa kurang baik apa? Tapi catatannya apa? Dia ketemu Yesus, baru dia mengalami perubahan itu. Yesus bilang gini, turun kamu Sakeus. Dia bilang apa? Dia menjadi sukacita. Dan yang ketiga dia bilang, dia menjadi orang yang menyadari kesalahannya. Tuhan, apabila ada yang kuperas terlalu banyak, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wih, keren banget kan? Itu cuma pembukaan saja. Nah sekarang kita akan masuk dalam tema kita yang baik di bulan ini tentang saling mengasihi. Halo? Oke ya Bapak Ibu, yuk ini ada gambar. Wah kok gambarnya bagus ya. Nah, coba lihat poin yang pertama. Yang pertama, perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Benar tadi itu gagap. Nah, apa yang saudara pikirkan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Baca dulu ayatnya. 2-3. Ya, maka perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. waduh, bayangin ya, Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di kota Sikar dekat sumur Yakub, perigi Yakub. Dia masuk ya. Ayat-ayat sebelumnya dicatat begini, Yesus harus melewati daerah situ, betul ya? Nah, rupanya ada sesuatu yang besar ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub di situ. Teman-teman dikatakan begini, tahukah teman-teman? Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria dianggap hasil kawin campur dari orang Yahudi dengan yang non-Yahudi. Makanya nggak salah juga perempuan ini bilang begini, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada aku. Kita tidak sedang akur loh. Halo? Halo? Perempuan Samaria ini sedang bilang begini, kita sedang tidak akur. Mana mungkin kamu bisa minta minum dan mana mungkin aku juga bisa ngasih minum kepada kamu. Lihat poinnya ini. Nah, kalau kita mau bilang saling mengasihi, apa yang kita harus lakukan yang pertama? Penerimaan.
Yesus tidak melihat ada perselisihan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus tidak melihat. Tahu kan latar belakang daripada perempuan ini? Perempuan ini apa? Perempuan pelacur. Saya nggak perlu bahas tentang pelacur karena ini bukan seminar tentang pelacur. Jadi dia perempuan pelacur. Tapi karena Yesus punya jiwa penerimaan, dia bilang gini. Yang pertama apa? Tidak fokus pada kelemahan. Yesus tidak bilang begini. Dasar perempuan. Tapi kalau orang kita mau menerima, tahukah Bapak Ibu, pernahkah mendengar ada orang tua yang bilang begini, nyesal aku melahirin kamu anak model begini? Nggak pernah. Kenapa? Orang tua sudah menanamkan dalam dirinya penerimaan. Apapun kelemahan dan kekurangan anaknya, tetap anaknya. Saya pernah dengar ada satu cerita bilang begini, ada dua orang ibu bertemu. Yang ibu yang A bilang begini, aduh anak saya itu, waduh pengen tak, Yang ibu satu bilang begini, kalau itu anakku bu, udah tak buang, udah tak remek. Ibu ini bilang begini apa? Itu kan kalau ada ibu, ini kan anak saya. Halo, paham maksudnya? Itu kalau anak ibu, saya juga bisa remek. Tapi ini anak saya. Iya kan? Misalnya gini, masa Seren Jose atau Karin menyebalkan, lalu aku yang gak lahirin terus bilang, kalau itu anakku, padahal mereka yang melahirkan ini gak pernah bilang tak remek ya. Halo? Ya, Yesus gak lihat itu. Yang kedua, Yesus tidak mencela perempuan ini. Dia tidak menghina. Dia bilang, ih dasar perempuan banyak laki, ditiduri siapa saja. Dia gak bilang begitu kan. Yesus cuma bilang begitu. Nanti ada poin-poin berikutnya. Dia gak menghina. Jadi jangan menghina. Misalnya kita punya pacar, ini bapak ibu yang sudah menikah, maaf bukan menggurui. Saya melihat walaupun belum mengalami. Jadi ada beberapa suami-suami, apalagi di Indonesia Timur tempat kami itu, 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu rata-rata KDRT. Papa pukul mama, mama pukul anak, anak lempar orang tua. Jadi dia bilang begini, maka apa? Jika belum kenal maka tak sayang. Dia udah kenal suaminya itu berapa lama? Kok dia gak sayang? Jadi rupanya kalimat itu juga gak pas ya. Ada lagi yang menikah dengan istrinya misalnya. Ini sekali lagi ya, melihat dan mendengar, bukan belum melakukan. Dia bilang begini, dasar. Apalagi kalau dia tahu dia lebih baik, dia dari perkotaan, terus istrinya dari kampung, dari pedalaman. Perempuan udi, pedalaman, tidak tahu diri. Waduh, betapa sengsaranya perempuan kalau tiap hari. Dasar perempuan udi, jadi beban saja dalam keluarga. Yesus gak menerapkan itu ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Halo? Jadi mulai sekarang, yang bapak-bapak, mama-mama mulai menerima anaknya apa adanya. Bahkan, tahukah teman-teman, saya mau mengingatkan lagi, perempuan Samaria ini menimba air jam berapa? Jam berapa? Yang sering baca Alkitab, jam berapa perempuan Samaria ini timba air? Jam berapa? Aduh, 12 siang. Sesuatu yang normal tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak normal. Biasanya orang timba air jam berapa? Pagi, enggak sore. Pagi sebelum berangkat, sore setelah pulang kerja. Ini kok siang hari? Sesuatu yang tidak normal. Rupanya memang ada beberapa alasan kenapa dia timba air di siang hari. Dia malu. Jangan sampai kan dia datang di sore hari, dia bilang gini, lihat tuh, kalian tidur sama si ini. Aku juga pernah. Kan repot kan? Dia tiba-tiba di sore, oh iya aku juga pernah. Kayak juga kamu yo. Dia malu, makanya dia datang di siang hari biar nggak ada yang lihat. Makanya kalau kita mau menerapkan penerimaan, maka siaplah orang yang menjadi sasaran daripada penerimaan. Dia menunjukkan tingkah laku ketidaknormalan. Seperti perempuan Samaria ini. Halo? Iya. Aku akan terima kamu apa adanya. Kalau kamu berubah, aduh, dia akan bilang gini, kapan? Iya kan? Kalau aku nggak berubah gimana? Iya. Jadi
Orang yang menjadi sasaran daripada penerimaan, dia sehari demi sehari dia akan menunjukkan hal-hal yang tidak normal. Seperti siapa? Nah, ya kan? Banyak hal-hal yang nggak normal. Itulah makanya kita harus punya yang namanya penerimaan. Dia nggak bilang begitu. Dia tidak mandang perbedaan. Yesus nggak bilang begini. Ketika perempuan Samaria tadi di ayat itu dia bilang, masakan engkau orang Yahudi meminta air kepada aku orang Samaria? Dia nggak bilang begitu. Yesus nggak bilang, oh iya, aku baru ingat. Halo, Yesus nggak bilang, oh iya, kita beneran lagi bermasalah. Ya wes, nggak usah ngasih minum, nggak apa-apa. Dia nggak bilang gitu kan? Dia nggak lihat. Ya, Yesus cuman menaruh rasa kasih. Makanya lihat ya, perubahan perempuan Samaria. Dia bilang begini. Perempuan Samaria itu bilang begini. Tuhan, ini dia bilang begini. Nenek moyang kami itu biasa menyembah di mana? Gunung Gerizim. Yesus bilang apa? Sudah tidak lagi waktunya orang menyembah di atas gunung sana. Bukan lagi di Yerusalem yang menjadi pusat penyembahan pada waktu itu. Tetapi di mana? Kata Tuhan Yesus, sudah tiba waktunya sekarang. Jadi ada dua kalimat penting. Ada tiga. Yang pertama, perempuan ini menunjukkan ketidaknormalan. Yang kedua, dia bilang gini, biasa. Sama-sama bilang biasa. Jadi orang-orang yang menjadi sasaran daripada penerimaan, dia selalu melakukan situasi aktivitas yang menurut dia itu hal yang biasa, tapi rupanya salah. Halo? Yang berikutnya biasa. Makanya Yesus bilang begini, oh tak kasih tahu ya. Kalau menurut kamu itu yang paling benar, sini tak kasih tahu. Udah bukan di situ lagi, bukan di Yerusalem lagi. Tapi sudah tiba waktunya, bilang sekarang. Sekarang. Jadi berubah itu bukan nanti. Kalau kemarin mungkin kita nggak bisa berubah, nggak apa-apa. Kita semua bisa bikin salah, bahkan sering bikin salah. Tapi mulai dari kapan? Sekarang. Yesus bilang begini, sekarang sudah tiba waktunya. Orang tidak lagi menyembah di gunung yang kamu maksud, tidak lagi di Yerusalem, tapi orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama renungkan ya, Bapak Ibu. Ketika Yesus bilang orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran, rupanya ada dua perenungan penting. Kata roh itu, apa lawan daripada roh? Kedagingan. Rupanya kalau kita menyembah, jangan menyembah dalam kedagingan. Kalau bisa, aku menampilkan suara yang terlalu baik, supaya orang-orang itu tidak fokus sama Yesus, tapi fokusnya sama saya. Itu menyembah dalam kedagingan. Makanya kita bilang gini, orang menyembah sekarang itu bukan di Yerusalem. Yesus tidak lagi berurusan dengan tempat, tapi Yesus berurusan dengan ini. Dengan roh dan kebenaran. Apa lawan daripada kebenaran? Tadi roh kedagingan. Kalau kebenaran, kemunafikan. Roh lawannya apa tadi? Daging. Sedangkan kebenaran lawannya adalah kemunafikan. Rupanya Alkitab bilang begini, kalau kamu menyembah, kalau kamu memuji Tuhan, kalau kamu beribadah, jangan karena kemunafikan. Jebulani baru habis bikin dosa tiba-tiba tampil. Kita yang ada di sini nggak tahu. Halo? Tapi ini cuma pengantaran. Tapi yang kita mau pelajari penting adalah ketika Yesus bilang begini, kalau kita mau saling mengasihi, kalau kita mau love one another, rupanya kita harus punya yang namanya penerimaan. Halo? Yesus tidak fokus dia punya kelemahan. Yesus juga tidak celah perempuan ini. Terserah kamu. Dia tidak hina. Dia tidak pandang perbedaan. Dia juga hanya menaruh kasih. Bahkan Kristus Manusama bilang begini, perempuan ini menjadi perempuan penginjil pertama di Israel. Satu kota dibawa kepada Tuhan Yesus. Rupanya saling bisa membawa dampak yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, bukan hanya penerimaan. Yang kedua, coba lihat di situ ada kisah Paulus menasihati Timotius. Oke, baca sama-sama. Jangan seorang pun
Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang ketemulah dan membaca kata-kata suci dalam bangun dan dalam mengajar. oke, Paulus bilang begini. Tahu kan teman-teman, Bapak Ibu, Timotius itu mulai melayani itu umur 15 tahun. Tapi ketika dia dinasihati Paulus itu dia umur sekitar 25 ke atas, belum sampai 30 tahun. Dinasihati sama Timotius, kamu jangan seorang pun anggap engkau rendah. Rupanya walaupun kita muda, tidak bisa orang meremehkan kita loh. Hello? Kalau coba lihat ini, tingkah laku kita baik, kita punya kasih, kita punya kesucian hidup, apalagi kita perkataan kita baik, rupanya usia tidak membuat orang muda remehkan kita. Siapa yang meremehkan Dedi, Pastor Cornel? Walaupun dia pendeta muda juga di kota Magelang. Bukan berarti dipamer, tapi masa gini, orang lihat buah. Makanya Alkitab bilang gini, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Artinya gini, kalau kamu ngaku bertobat, harusnya kamu berbuah. Banyak orang ngaku bertobat, tapi buahnya tidak kelihatan. Buah itu sesuatu yang orang bisa lihat. Halo? Saudara nggak akan tertarik datang kepada pohon, datang kepada tanaman, kalau dia nggak punya buah. Kamu ngapain di situ? Datang sah. Ini bahasa orang yang NTT. Hanya datang sah. Ngapain? Berdiri sah. Kita nggak akan tertarik kalau dia nggak punya buahnya. Makanya Paulus bilang begitu, karena jemaat Efesus yang Timotius layani memang usianya sudah tua-tua. Biasanya orang tua, polanya juga tua. Biasanya begini, ini kan dari dulu om sudah begini, jalan tuh. Halo? Makanya Paulus bilang begini, jangan seorang pun anggap engkau rendah ya, Timotius. Usiamu boleh muda, tapi tingkah lakumu harus dewasa. Dia bilang begini, di ayat 13 bilang begini, dalam membangun dan dalam mengajar. Rupanya Timotius dia orang yang membangun, bukan membangun rumah, memotivasi maksudnya. Dia memotivasi orang, dia juga sudah khotbah, dia sudah mengajar. Makanya rupa-rupanya kita ini yang sudah khotbah ini masih dimarahin Dedi sampai hari ini. Itu. Paham? Makanya nggak lolos kan? Yosafat, Kak Inkun, Momi, Pak Weli, Bu Maria bikin salah, mesti langsung dihajar. Karena kita teladannya Timotius. Dia sudah khotbah loh, tapi ditegur sama Paulus. Dia sudah khotbah, dinasihat. Dia bilang, aku juga udah pintar khotbah. Dia nggak bilang gitu. Coba lihat sikapnya. Apa? Yang kedua, kalau kita mau saling mengasihi, bukan hanya penerimaan, tapi juga sikap hormat. Walaupun Timotius sudah jadi orang yang memotivasi atau membangun jemaat dan dia sudah menjadi orang yang mengajar, dia pun tidak lolos dari didikan daripada Paulus. Ini jadi pelajaran penting buat kita. Kita semua belajar. Halo? Mungkin kita nggak seperti Timotius yang melayani dari muda. Di usia mungkin baru kita melayani. Tapi dia pakai telinganya untuk mendengar nasihat Paulus. Dia juga pakai hatinya untuk terima. Dia juga pakai matanya untuk melihat. Dia bilang, Paulus ini udah tua. Berarti pengajarannya juga tua. Polanya juga tua. Tapi dia terima tuh. Kadang-kadang mungkin orang yang di bawah kita akan menegur kita. Orang-orang yang, apalagi yang lebih tua. Mau gak mau kita harus terima. Halo? Orang itu mesti bikin salah, amin ya. Bahkan sering bikin salah. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana respon dia ketika dia dimarahin. Ketika dia ditegur, ketika telinganya mulai panas, ketika hatinya mulai mukanya muram, hatinya mulai panas. Seperti apa yang dialami oleh Kain. Ketika matanya mulai, biasa dia dibilang gini, kalau ada orang dimarahin itu biasanya matanya lihat di tempat lain. Nah ini, teman-teman, Bapak Ibu, ini jadi pelajaran penting buat kita. Respon kita gimana ketika dimarahin? Biasanya, apalagi ini di gereja ya, orang kalau dimarahin itu biasanya pindah gereja lah, bikin status. Dia nggak pengen punya istri 1000, tapi biasa kutip
ayat-ayatnya Salomo. Aduh, dia langsung bikin status tentang kegalauan, tentang dia dimarahin, tentang kebaperannya. Ini kan enggak. Tapi puji Tuhan, dulu Timotius belum punya Android. Kalau enggak mungkin dia udah, aduh, ini model tua, nasihat yang muda. Dia bikin status, terus Andreas komen, iya aku loh baru dimarahin Paulus. Terus Thomas juga komen. Aduh, memang repot ya sekarang ini. Bapak Ibu, ini jadi pelajaran penting buat kita. Kalau kita mau bilang penerimaan, kalau kita mau bilang saling mengasihi, yang pertama penerimaan, yang kedua sikap hormat. Kalau kita dimarahin, ya diterima. Kalau kita dinasihati, ya udah. Jangan langsung, hari Minggu langsung nggak mau pelayanan. Terus tiba-tiba Yosafat, kok nggak datang ya? Itu kemarin baru dimarahin Dedi. Waduh, rontok kan? Ini jadi kebiasaan di zaman sekarang. Rupa-rupanya gereja memang harus siap untuk ini. Tapi mau nggak mau gereja juga pasang standar kan? Nggak mungkin yang pelayanan terus ngerokok kabel, tampil singer sambil bawa vapor. Waduh, repot kan? Di sini vapor terus dia menyanyi, mari kita nyatakan kemuliaan. Dia juga pakai kemuliaan yang lain. Halo? Ada di sini. Nggak ada ya? Itu di luar sana, tapi di sini saya yakin puji Tuhan lebih parah. Gitu ya teman-teman. Jadi kita belajar dari Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Dia nggak mencelah, dia nggak menghina, dia nggak melihat kekurangannya. Ih dasar. Ya. Kita belajar juga dari Paulus dan Timotius. Ada saling. Halo. Nah ada yang 3 penting yang saya mau tutup khotbah saya ini. Coba lihat kakak. Ada beberapa penghalang ketika kalau kita tidak bisa menerapkan love one another, itu ada 3 hal. Ada beberapa penghalang. Yang pertama, sikap iri hati. Sama-sama bilang iri hati. Iri hati. Ada satu peristiwa, ada 2 orang ini, mereka saling iri hati. Lalu, ketika mereka mau meminta sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu mereka adalah orang yang iri hati, dia bilang begini, ya sudah, hanya 1 orang saja yang boleh meminta. Kalau apa yang dia minta, yang tidak meminta akan dapat 2 kali lipat. Ini orang iri hati ya, saya ulang sekali lagi. Tuhan ketika mereka mau meminta sesuatu pada Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, jangan dua-duanya meminta, 1 saja. Tapi di mana yang 1 meminta, yang tidak meminta dapat berapa? 2 kali lipat. Saya pakai contoh sederhana aja. Saya sama Om Weli, orang yang tukang iri hati. Dia iri sama saya juga iri sama beliau. Ketika kami berdoa, Tuhan bilang gini, Yosafat, kamu aja berdoa, Pak Weli enggak. Jadi kalau kamu minta sesuatu, Pak Weli mesti dapat 2 kali lipat. Waduh, repot. Karena, kalau aku minta uang 1 juta, Pak Weli dapat 2 juta. Kalau aku minta 100 juta, dia dapat 200 juta. Aku minta istri 1, dia dapat berapa? Dia dapat berapa istri? 1. 2 dong. Loh, tadi kan orang benar 2. Kalau saya minta uang 100.000, Om Weli dapat berapa? 200. Kalau saya minta 1 juta? 2 juta. Kalau saya minta istri 1? 1 istri. 2 dong. Kalau saya minta buta 1, Om Weli buta berapa? Padahal buta 1 aja udah rugi. Tapi kita lebih senang kan lihat orang buta 2. Halo? Nggak bisa. Lihat ya. Kain dan Habel, saudara kandung, satu rahim, bisa makan makanan. Gara-gara apa? Iri hati. Hanya gara-gara persembahannya Kain tidak diterima, dia iri, akhirnya dia ajak adiknya dibunuh dia. Nggak peduli, kita satu ibu, satu bapak, kowe tak pateni. Yang kedua, Esau dan Yakub ini bukan hanya saudara, kembar. Lebih dekat lagi kan? Bukan hanya dia yang satu lahir 2 tahun kemudian baru lahir yang satu. Ini barengan cuman keluarnya beda. Bisa saling iri hati. Halo? Jadi sama lagi, Saul dan Daud. Ini berbicara jabatan. Dia cuman bawahan saya.
Masa kami masuk ke kampung berbarengan, dia yang disambut. Saul cuma mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Halo, kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa saling mengasihi kalau kita iri hati. Coba lihat samping kiri kanannya. Yang kedua, kalau kita tidak punya namanya sikap tidak menerima. Kalau kita mau diterima, kita harus terima diri kita apa adanya. Makanya saya bangga nih, kulit hitam, rambut keriting, tidak terlalu tinggi, nggak terlalu kurus. Kalau saya nggak menerima diri saya apa adanya, bagaimana Momi bisa terima saya apa adanya? Saudara nggak akan mungkin lihat Dedi yang sekarang, kalau mereka fokus kelemahannya Yosafat yang kurang lebih 8 tahun buat mereka pusing. Saudara nggak akan lihat Dedi yang sekarang imut. Saudara nggak lihat Momi yang sekarang sehat. Aku yang sehat loh. Pikirannya beda. Gawat ini. Oh, aku baru bilang sehat, baru ketawa. Maksudnya piye toh? Kalau mereka nggak terima kulit hitam, bahkan ada lagu lama mengatakan yang hitam biarlah hitam, jangan harapkan menjadi putih. Lalu kita mau stres dengan ini barang. Biasa saja. Saya mau foto dengan siapa aja biasa aja. Mau foto dengan kepala sekolah biasa aja. Foto dengan siapapun biasa saja. Saya harus terima diri saya apa adanya, supaya orang lain bisa terima saya apa adanya. Ada satu kisah. Ini berbicara mengenai menerima apa adanya. Ada satu kisah seorang bapak. Ini kan saya harus pakai kisah-kisah biar bapak ibu cepat ngerti saja. Ada satu kisah. Seorang bapak punya 1 ekor kuda yang sangat dia sayang. Kuda ini dia sayang, bahkan dia pelihara kuda ini seperti pelihara manusia. Makan juga tertib, dimandiin setiap hari. Rupa-rupanya beberapa hari kemudian kuda ini lari dari rumah tanpa jejak. Bapak ini sangat sedih karena kuda yang sangat dia sayang ini lari. Tetangga-tetangga juga turut merasakan duka cita yang dialami. Bapak, kami tahu Bapak pasti sedih karena kuda kesayangan Bapak pergi dan tidak kembali lagi. Kami juga turut sedih Pak. Dia cuma bilang gini, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Beberapa hari kemudian kuda ini kembali dan membawa 40 ekor kuda liar. Wih, Bapak ini sangat senang sekali karena kudanya yang tadi hilang. Tetangga-tetangga juga bilang, pasti Bapak senang kuda Bapak yang hilang, bahkan membawa konco-konconya, bawa teman-temannya. Kami juga turut senang Pak. Dia cuma bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Beberapa hari kemudian anaknya yang baru usia seperti saya menumpangi 1 ekor kuda dan kudanya lompat-lompat dan jatuh, kakinya patah. Bapaknya ini sangat sedih banget. Aduh, anak kesayangannya kakinya patah. Orang tetangga-tetangga juga di samping mereka bilang gini, Bapak kami tahu Bapak punya anak kaki patah. Kami juga turut sedih Pak. Dia cuma bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? 2 bulan kemudian tentara-tentara masuk ke dalam kampung dan mewajibkan semua pemuda-pemuda untuk wajib militer. Semua orang-orang punya anak di kampung itu wajib militer selain daripada anak bapak ini. Bapak ini kan agak senang juga kan. Tetangga-tetangga juga, hai Bapak, pasti Bapak senang anak-anak kami ini, pakai bahasa timur aja anak-anak kami anak pun Bapak pi. Bapak pasti senang Dia cuma bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Nah kalau saya ceritakan terus sampai besok tidak akan selesai. Karena jawabannya cuma nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Nah ini jadi pelajaran penting buat kita. Halo? Ya, jadi kita harus belajar. Yang pertama, tidak iri hati. Yang kedua, kita belajar menerima diri kita apa adanya. Ya kan? Yang ketiga itu namanya sikap egois. Apa di situ? Belajar dari kehidupan Sakeus yang tidak bisa melihat Yesus karena dia punya sikap egois, mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya. Halo, Bapak Ibu, teman-teman.
Saudara diberkati firman ini. Tepuk tangan dulu buat kebenaran. Saya mau tutup dengan satu kisah yang sangat baik dulu. Saya masih ada waktu nggak, Mas? Berapa menit? 10 menit. Oke, saya mau tutup dengan satu kisah begini. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu semakin jauh. Semakin jauh perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus, semakin kita mengerti bahwa kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Semakin jauh kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita semakin mengerti bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bapak Ibu pernah jalan kaki? Oke. Kita pernah jalan kaki ya, misalnya anak-anak ini misalnya dari rumah ke toko misalnya jalan kaki. Kita kan nggak perlu berdoa kan, Tuhan Yesus aku mau ke toko sertai dalam. Nggak pernah kan? Kita jalan saja. Artinya apa? Bahkan kita nggak ada nemani pun kita bisa jalan. Tuhan pun kita nggak butuh. Betul ya? Coba naik motor. Pernah naik motor? Sering. Coba kalau naik motor, Bapak Ibu yang diboncengi yang di belakang, yang naik motor dan ugal-ugalan. Apa yang saudara lakukan? Pelan-pelan dong. Jantungku nggak kuat. Ini kan sudah semakin jauh kan? Semakin takut kan? Betul ya? Tadi dekat nggak takut. Kita nggak butuh siapapun. Tapi ini sudah semakin jauh nih. Naik motor misalnya saya ke Jogja misalnya diboncengi Yudi misalnya. Yudi ngebut, ada mobil diterabas misalnya. Saya udah mulai takut. Ini baru jauhnya ke Jogja nih. Sekarang kalau kita mau naik bis, kemana misalnya? Ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta. Kalau naik bis lalu sopirnya itu lagi mabuk misalnya atau lagi stres misalnya, dia gas bisnya begitu hebat. Bukankah kita semakin takut? Semakin jauh kita berjalan, rupa-rupanya semakin kita mengerti tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, coba lebih jauh lagi, naik kapal misalnya. Saya pernah naik kapal dari Sumba ke Bali, lebih jauh. Wih, itu baru pertama kali naik kapal. Dan tahukah saudara, ada begitu banyak keanehan. Ke kamar mandi bingung, mau tanya siapa juga bingung, karena belum sebaik sekarang. Tapi ada ketakutan kan? Coba naik pesawat. Pernah naik pesawat? Ya. Kemana? Sumba? Maris belum. Kalau kita naik pesawat, tahu kan teman-teman? Pesawat itu, ini semoga saya nggak salah. Pesawat itu dia terbang di atas ketinggian 36.000 kaki, betul ya? 36.000 kaki kurang lebih 12 km di atas permukaan air laut. 12 km di atas permukaan air laut. Itu pesawat belum sampai ke tanah, kalau jatuh kita udah mati. Mati. Kita artinya apa? Semakin jauh kita semakin mengerti bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau di atas ketinggian 36.000 kaki. Kan sampai di atas itu kita sudah bisa lepas itu seatbelt atau apa sabuk pengaman itu. Kita sudah bisa jalan-jalan ke kamar mandi. Kita ketemu, kamu kemana? Oh saya juga mau pulang. Kita juga, terus tiba-tiba lampu seatbeltnya itu mulai dinyalakan. Lalu pramugarinya berdiri di depan dan berhubung dengan kita terbang dalam keadaan cuaca yang sangat buruk, maka kami menghimbau para penumpang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Pertanyaan saya, ada yang berani melawan? Ketika pramugari, berhubung karena kita terbang dalam keadaan cuaca yang sangat buruk, maka kami menghimbau para penumpang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada yang berani? Kalau saya nggak mau kembali, kenapa? Kalau saya di sini aja, kenapa? Dia sudah langsung kembali ke tempat duduk dan duduk diam sambil ngapain? Berdoa. Padahal di darat nggak pernah berdoa. Itu kalau nggak dimarahin orang tua. Makanya kalau ada yang nggak suka berdoa ini, harus dibeliin tiket suruh naik pesawat. Lalu kita berdoa, terus pesawatnya turbulensi, misalnya mengalami goncangan, supaya dia mulai tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada anak kecil yang di samping kita terus nangis ketika pesawatnya mengalami goncang. Kita kan, adik, doa. Padahal tadi di darat dia nggak pernah bilang doa. Paham? Ya? Saya pengen menyanyi satu lagu. Boleh dibantu teman-teman presenter? Mantap. Iya aja ya. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
ada. Amin. Katakan janjimu. Janjimu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap